Halo. Oke, saya mulai sesi 5 day free class untuk hari keduanya. Saya mulai malam ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menambah wawasan baru. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Hadid Khalil yang akan menjadi mentor kalian di dalam sesi kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi full stack. Kalau kemarin kan kita sudah ya membahas mengenai apa itu HTML, apa itu website, dan bagaimana cara kita membuat sebuah project di lokal maupun di hosting gitu. Nah, untuk sekarang, eh, kemarin tuh terakhir kan kita udah bahas ya, bagaimana cara kita menambahkan CSS di project HTML kita. Nah, sekarang hari ini kita akan mulai berkenalan dengan salah satu framework atau sebentar ya, next dulu. Nah, ini salah satu framework yang cukup populer di dalam dunia web programming, yaitu framework CSS yang bernama Bootstrap. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru masuk ke dunia programming ini bingung gitu, framework itu apa? Jadi kan Bootstrap ini adalah framework ya, framework open source. Nah, framework itu apa? Jadi simpelnya framework itu adalah template gitu. Jadi kalau diartiin ke bahasa Indonesia kan framework itu artinya kerangka kerja. Jadi dengan kita menggunakan framework, kita tidak akan membuat project itu dari awal. eh, Framework itu udah menyediakan kerangka kerja yang kita gunakan gitu. Contohnya di sini ada CSS. Framework itu nggak cuma Bootstrap ya, banyak. Ada Tailwind itu untuk CSS. Dan ini tuh untuk front end. Dan untuk back end itu frameworknya juga ada lagi. Dan itu banyak banget gitu. Nah, cuma kita pada hari ini hanya fokus ke satu framework, framework CSS yaitu Bootstrap. Jadi apa itu Bootstrap? Seperti saya bilang tadi, Bootstrap adalah sebuah framework open source. Jadi frameworknya itu gratis ya, khusus untuk front end saja. Karena untuk back end itu nanti kita bakal menggunakan Laravel. Ini Bootstrap ini awalnya dibuat oleh dua orang, namanya itu ada Mark Otto dan Jacob Thornton. Nah, Bootstrap ini adalah framework yang component based. Jadi untuk CSS itu ada dua tipe framework, ada component based dan juga ada utility based. Kalau kemarin kita buat CSS manual itu utility based. Nah, kalau pakai Bootstrap nanti bentuknya bakal komponen. Nah, maksudnya apa? Oke, sebelum lanjutnya kita lanjut materinya, di sini ada link. Di mana di link ini kalian bisa melihat dokumentasi dari cara penggunaan Bootstrap itu. Ada di getbootstrap.com. Nah, di websitenya ini sudah lengkap ya, ada example, ada docs-nya, di mana di sini ada tutorial bagaimana cara kita install dan bagaimana cara menggunakan, lalu komponen apa aja yang ada di dalam Bootstrap. Kalian bisa kunjungi websitenya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kemarin kita tuh eh, membuat CSS itu kita buat manual, kita buat file kan, atau bisa ada tiga cara kemarin tuh, ada yang inline CSS, di mana CSS itu ditaruh langsung di dalam tag HTML-nya. Yang kedua ada internal CSS, di mana itu CSS-nya dibuat satu file dengan HTML-nya, disimpan di dalam tag header. Dari, terus yang terakhir tuh ada external CSS, di mana kita buat file CSS yang terpisah, lalu kita linkkan ke file HTML kita. Nah, cara menggunakan Bootstrap juga sama, ada yang disebut dengan CDN. CDN ini istilahnya orang lain tuh udah buat gitu file CSS-nya, udah buat, udah ready, udah siap pakai, namun adanya online gitu di cloud. Jadi kalau kita ingin pakai CDN Bootstrap ini, kita harus terhubung dengan internet karena dia akan mendownload file CSS-nya. Oke, nah eh, kita di sini sekalian praktek ya. Pertama, kalau ingin praktek, kita buat project baru dulu deh ya. Kita buka dulu SAM control panelnya. Saya rekomendasikan perannya sebagai administrator karena disimpannya di C ya, di local disk. Nah, sama seperti kemarin kita harus start dulu nih Apache sama MySQL-nya. Karena kalau nggak di start, nanti kita nggak bakal bisa akses localhost-nya.
Nah, cuman sebenarnya MySQL-nya nggak apa-apa mati karena ini kita belum ada hubungan dengan database. Kita sekarang fokus dulu di bagian front end-nya, di bagian tampilannya. Jadi kita start aja yang apa sih? Kita tunggu. Nah, di sini udah hijau, itu tandanya localhost-nya udah berjalan. Kita cek localhost. Oke, oh iya. Sebenarnya kita buat dulu ya project baru. Kita ke C, ke folder same. Kemudian seperti kemarin, kita pergi ke folder yang namanya htdocs. Di mana htdocs? Nah ini. Nah di sini kita buat ya folder baru namanya latihan bootstrap. Strip aja ya. Nah kalau udah kita balik ke browser, kita buka localhost, kemudian ini ya kita ganti latihan bootstrap. Nah kalau udah muncul seperti ini, artinya pembuatan proyek kita itu udah berhasil. Oke, kemudian kita kalian buka text editornya karena kita kemarin memutuskan untuk menggunakan Visual Studio Code. Jadi kalian buka Visual Studio Code-nya sebentar. Saya sudah buka. Kemudian kalau udah kita seperti biasa ke file lalu pilih open folder. Kita cari nama project yang barusan kita buat ada di folder same, htdocs, kemudian latihan bootstrap. Kita select folder. Nah, kita buat sebuah file namanya index.html supaya nanti cepat ya di loadnya. Kita tidak perlu ngetik lagi nama filenya. Kalian harusnya masih ingat sih kemarin kenapa HTML itu nama filenya adalah index. Kemudian kita buat kerangka HTML-nya dulu. Kalau pakai Visual Studio Code, kalian bisa ketik tanda seru, kemudian enter, maka secara otomatis akan dibuatkan template default untuk kita mengembangkan sebuah web. Title-nya kita ganti di sini. Ini terserah kalian ya. Saya contohkan di sini latihan bootstrap. Oke, udah. Contohnya saya kasih H1 deh buat ngetes. Nah, kalau kalian ngetik gitu terus nggak muncul nih auto complete-nya, kalian bisa klik aja kontrol spasi. Nanti otomatis muncul emotnya atau auto complete-nya. Hello. Kemudian kita save, kita balik ke browser, kita refresh. Nah, udah muncul nih. Sekarang gimana caranya kita pakai, ups, bagaimana caranya kita pakai bootstrap-nya? Nah, tadi di sini kan ada yang namanya CDN. Jadi, saya ingatkan lagi kalau sebelumnya kita buatkan CSS-nya bisa di sini gitu. Kita kasih textile, terus kita kasih CSS-nya di sini. Misal kayak gini. Kalau kita save, kita refresh, nah maka eh, berhasil nih CSS-nya. Nah, kalau kita kalau kita akan menggunakan Bootstrap, sebenarnya di Bootstrap itu sendiri dia bentuknya file CSS ya, sama kalau kita buat misal di sini ada namanya index.css sama seperti ini. Nah, cuman kalau Bootstrap itu adanya di internet gitu, adanya di server di cloud. Maka kita harus konekkan file kita ke internetnya. Kalian bisa pergi ke websitenya Bootstrap, getbootstrap.com. Kemudian, nah di sini ada dua cara sebenarnya. Kalau kita nanti sudah menggunakan Node.js gitu, kita sudah kompleks proyeknya, kita bisa pakai npm. Cuman karena sekarang untuk belajar dulu, kalian nggak perlu pusing apa itu Node.js dulu. Kita bakal pakai CDN. Kita copy aja ini. Kita copy, kita simpan eh, di dalam tag head ya. Kayak kemarin juga CSS biasa itu disimpannya di dalam tag head. Oh ya ini tadi untuk percobaan kita hapus aja index CSS-nya. Nah ada dua ya, yang satu CSS, yang satu JavaScript-nya. Nah kalau CSS-nya kan ditaruhnya di head. Nah kalau JavaScript-nya kita harus taruh di paling bawah tag body ini. Sebelum tag body ini ditutup, kita harus simpan script bootstrap-nya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini file CSS, kalian bisa copy aja linknya. Lalu kita buka di browser. Nah, lihat di sini
inilah isi dari file Bootstrap gitu. Di sini ada pusing ya, karena ini udah di production untuk meminimalisir ukuran filenya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalian nggak perlu pusing karena semua dokumentasinya sudah tersedia di website Get Bootstrap ini. Nah, jadi inilah isi dari file CSS-nya. Jadi kita nggak perlu buat manual gitu. Sebenarnya bisa aja kita download ini, kemudian kita simpan di satu folder yang sama, cuman kita akan memanfaatkan CDN aja. Nah, cuma kekurangannya kita walaupun masih proyeknya lokal, kita tetap harus terhubung dengan internet karena kan eh, nanti browsernya ngedownload dulu file CSS Bootstrap-nya. Nah, kalau ini udah, kita coba refresh. Tentu belum. Nah, bakal terjadi perubahan font. Karena apa? Karena Bootstrap itu fontnya secara default itu berbeda ya dengan font HTML biasa. Kalau udah keganti gini, itu tandanya sudah berhasil. Atau enggak, kalian bisa inspect, kemudian kalian buka konsol. Kalau nggak ada error, itu berarti berhasil. Oh, yang barusan itu error browser saya, bukan error dari projectnya. Nah, kemudian kita kembali ke materi PPT. Nah, kalian lihat di sini sama seperti langkah yang kita sudah terapin ya. Cara gunakannya itu kita copy aja link CDN-nya. Untuk yang CSS, di sini ada tandanya adalah relnya berupa style sheet. Karena kan CSS itu cascading style sheet. Kalian copy, simpan di dalam tag head. Itu bebas ya urutannya, mau titel dulu, mau link dulu, itu terserah. Nah, kemudian sebenarnya di sini kita harus copy juga CDN JavaScript walaupun belum kita pakai. Cuman itu untuk best practice-nya kita pakai saja supaya nanti mudah kalau ingin berinteraksi. Oke, next. Nah, kita lihat tadi saya bilang kan Bootstrap itu komponen base ya. Maksudnya apa? Kalau kemarin, misalnya, saya ingin mengubah teks ini menjadi warna merah. Saya buat aja di sini ya, pakai internal CSS supaya kalian paham bedanya Bootstrap dengan framework lain. Karena framework lain itu untuk CSS banyak, contohnya di sini ada style CSS. Nah, bedanya apa? Kalau Tailwind ini adalah utility base. Nah, di sini ada utility first CSS framework. Kalau Bootstrap, kita lihat Bootstrap itu komponen base. Jadi kita ngeditnya langsung menjadi sebuah komponen. Bisa kalian lihat, ini bentuknya komponen. Nah, kalau kalau utility, kayak saya bikin manual aja ya, nggak usah pakai Tailwind. Kalau utility sama kayak kemarin kita buat ya bisa. Saya buat sebuah kelas namanya TextRed, di mana saya kasih utility color warnanya merah. Nah, jadi tag HTML manapun yang ada kelas TextRed, misal di sini saya kasih TextRed, maka teksnya akan berubah menjadi warna merah. Misal di sini saya kasih P deh. P lorem 100. Kita save. Nah kan loremnya masih hitam ya. Kalau kita kasih kelasnya TextRed, maka loremnya juga akan menjadi berubah warna merah. Oke, saya kasih lagi misalkan text bold. Ada font weight bold. Nah, kalau kita kasih, oh ya, satu tag HTML bisa kelasnya bisa banyak ya, nggak cuma satu. Kita kasih ini text bold. Kalau ini kita refresh, nah maka fontnya berubah jadi bold. Ini yang dinamakan utility. Jadi menggabungkan beberapa utilitas, itu disebut utility base. Nah, kalau Bootstrap itu beda. Kita bisa lihat di PPT. Nah, oleh Bootstrap sudah disediakan banyak kelas-kelas komponen. Contohnya di sini ada BTN atau button. Jadi kalau kita ingin membuat button-button ini, kita nggak perlu pusing lagi gitu. Kita nggak perlu ribet bikin CSS lagi. Oke, saya contohkan dulu ya. Saya buat di sini button submit bisa. Submit. eh, Jangan dikasih kelas dulu deh. Ini kan secara default bentuknya gini ya button kalau kita nggak kasih CSS. Coba kita kasih misalkan eh,
Saya kasih kelas. Apakah bisa? Nah, kan kalau kita mau buat button gini kan nanti ribet ya, banyak yang harus kita siapkan kalau kita pakai CSS biasa seperti ini. Nah, itulah manfaat dari framework. Kalau kita menggunakan framework, contohnya Bootstrap gitu, komponen-komponen ini itu sudah disiapkan oleh Bootstrapnya. Jadi kalau kita mau pakai, kita tinggal contoh saya mau buat button berwarna biru ini. Saya ini hapus saja. Kita lihat hasilnya harusnya berubah jadi hitam semua. Oke. Di sini saya kasih kelas BTN. Nah, cuman dia bakal nggak ada tampilan backgroundnya gitu. Jadi kita harus kasih dulu warna backgroundnya. Primary. Nah, kalian lihat di sini kita sudah berhasil membuat satu buah contoh salah satu komponen dari Bootstrap. Jadi, nah cuman untuk warna saat ini kita hanya terbatas dengan yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Cuman kedepannya nanti kita bakal kustomisasi lagi untuk warna-warna yang tersedia. Kita bisa tambahkan warna custom. Cuma karena ini hanya untuk belajar dulu perkenalan dengan Bootstrap, kita pakai saja warna yang sudah ada gitu. Karena kita juga pakai CDN, jadi tidak terlalu banyak yang bisa kita kustomisasi. Nah, kita ingin buat lagi contoh button berwarna hijau. Berarti gampang dong. Kita kasih, di sini. Kita kasih bar dulu ya, biar ada jarak. Kemudian button eh, sukses. Kita kasih kelas BTN sukses. Kita lihat, nah, bakal ada dua button. Itulah kegunaan dari Bootstrap ya. Ini masih banyak ya, kalian bisa coba satu persatu. Kalian bisa coba aja atau lihat di sini itu sudah lengkap ya, dokumentasi dari bagaimana cara kita menggunakan Bootstrap. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini juga ada tipe button yang lain gitu, yang nggak ada background tapi dia pakainya outline atau garis pinggir. Kita coba ya. Di sini pakainya berarti tetap ya kelasnya BTN karena bentuknya button, cuma hanya jenisnya yang berbeda. Jadi di sini kita akan pakainya BTN outline. Kalau sebelumnya langsung BTN kemudian namanya gitu. Kita coba satu, kita coba bikinnya warna merah. Berarti danger. Kita kasih kelas namanya BTN outline danger. Kita ke browser. Nah, udah berhasil ya. Dengan menggunakan Bootstrap ini itu mempermudah sekali untuk kita pembuatan website, terutama di bagian front end. Nah, kalau kemarin kan kita kalau mau menghasilkan seperti ini, kita harus buat kelas yang ada hovernya gitu, titik dua hover. Nah, kalau pakai Bootstrap ya udah kita tinggal panggil aja kelas yang sudah dibuatkan oleh Bootstrapnya. Nah, di sini juga ada contoh untuk kita layouting karena nanti di dalam dalam pembuatan sebuah website, terutama di bagian front end itu tidak akan luput dari yang namanya layout. Jadi di sini ada contoh layout sederhana. Kita akan buat menjajar ke samping. Pertama, bisa kita lihat di sini ada div. Kita kalian harusnya masih ingat ya fungsi div. Div itu sebenarnya tidak menampilkan apapun, dia hanya sebagai tag untuk mengelompokkan beberapa kelompok HTML. Jadi di dalam div ada div lagi, itu bisa disebutnya nested div. Kita coba buat ya layout sederhana ini. Karena kan secara default itu kalau kita HTML itu setiap ada tag baru itu nyusunnya ke bawah gitu. Nah, ini semuanya ke bawah, nyusunnya ke bawah ke bawah. Ini karena kita tidak melakukan yang namanya layouting. Kita coba buat sebuah layout pertama div, kita buat class yang namanya container. Nah, container ini fungsinya apa? Nah, semua layout kalau kita ingin menggunakan layouting menggunakan Bootstrap itu pasti ada yang namanya container. Jadi ini tuh apa ya? Komponen wajib gitu. Kalau kita ingin layouting. Jadi setiap ada layouting pasti ada container. Sebenarnya container juga mirip-mirip seperti div, dia tidak menghasilkan apa-apa. Cuma nanti akan memudahkan di bagian responsifnya. Jadi di sini ada yang disebut namanya
viewport. Jadi kalau device ukurannya kurang dari 500 pixel, nanti ukuran kontainernya berapa. Kalau lebih besar dari 576 pixel, ukuran kontainernya bakal segini gitu. Cuman sekarang kita belum belajar mengenai responsif. Kita belajar dulu dasar-dasarnya, jadi kita pakai saja yang kontainer normal. Oke, kita balik ke PPT. Nah, setelah kontainer, maka kita akan menambahkan div lagi yang memiliki kelas row. Div, Ctrl spasi, enter, kita kasih kelas namanya row. Nah, ini kalau kita save, kita buka browser itu belum nambah apa-apa ya, tuh lihat di bawah button danger ini belum nambah apa-apa. Karena row ini, nah kalian kalau bingung fungsi-fungsinya, kalian buka saja get bootstrap. Nah, di sini udah lengkap. Kita buka ke grid. Nah, sini sama ya seperti yang di PPT tadi. Ada yang namanya row. Kalau row ini dia akan seperti table ya. Kalau row itu kita ngaturnya menambah baris baru. Kalau call, kalau itu menambah ya kolom baru, jadi ke kanan nambahnya. Kalau row itu namanya ke bawah. Jadi kalau kita yang menambahkan berarti di dalam row pasti ada call. Karena kita mau nyusunnya membuat sebuah layout sederhana ke samping ini. Jadi ada call. Oke, untuk isinya kita isi button aja mungkin ya biar cepat. Nah, satu row itu bisa isinya banyak call ya, tentu saja. Sama seperti table. Kalian juga kalau mungkin terbiasa menggunakan Microsoft Excel gitu, atau spreadsheet lain, mungkin sudah tidak asing dengan istilah eh, row dan call. Kalau ini kita kasih kelas call, kelas lagi call. Kita buka di browser. Nah, maka sekarang posisi dari buttonnya sudah sejajar gitu, melayout ke kanan karena kita menambahkan row. Ini kalau kita copy itu terjadi. Nah, kalau kita nambah row baru berarti dia nambahnya nanti ke bawah gitu. Itu layouting basic menggunakan Bootstrap. Kalau untuk membuat web sederhana ini pasti banyak sekali digunakannya row call ini. Apalagi untuk kita yang baru belajar gitu pasti kita sering nanti bakal menggunakan row call, makanya harus ngerti dulu. Kita lanjutkan materinya. Nah, kemudian ini ada form. Jadi kalau kemarin kita buat form itu tampilannya sangat jelek ya, bukan jelek sih, sangat basic gitu. Nggak ada hiasan, nggak ada apa-apa. Nah, menggunakan Bootstrap itu juga udah disediakan komponen-komponen dari form. Kalian bisa buka ini get Bootstrap lagi, kemudian kalian cari di sini yang namanya form. Ini ada form, ada overview untuk kalian baca-baca dulu sebenarnya apa form itu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang namanya form control. Nah, di sini oleh Bootstrap-nya itu sudah disediakan ya banyak sekali contoh. Kita bisa copy saja, terus kita kalau mau diubah bisa kalian ubah sendiri atau sebagai contoh di sini saya langsung save aja. Kita lihat hasilnya. Nah, dengan menggunakan Bootstrap ini simple ya. Kita langsung ada gitu, langsung sudah terhias, langsung enak dilihatnya gitu. Cuman ini saya masih asal kopas ya, jadi masih berantakan layoutnya, tidak apa-apa ini untuk mencoba terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat di form ini ada kelas apa aja. Yang pertama ada sebuah div yang memiliki kelas MB3. Nah, di nama-nama kelas di Bootstrap itu biasanya singkatannya seperti ini. Ini BTN, itu button. Ini call itu column. Nah, untuk MB ini berarti margin bottom. Kalian masih ingat harusnya kalau margin itu jarak dari komponen itu keluar. Jadi, karena div-nya itu membungkus dua buah tag, yaitu label dan input. Berarti yang ini, yang tulisan ini labelnya, ini inputnya. Itu kan dibungkus div. Memiliki margin bottom 3. Berarti ada jarak sebanyak 3. Nah, 3 itu 3 apa? Itu secara default oleh Bootstrap itu pixel ya. Kalian bisa pergi ke utilities, di sini ada sizing, spacing sorry. Nah, di sini udah kita lihat eh, ada banyak kelas-kelas gitu. Tinggal kita pakai. Kalian tadi ini ada mt0 berarti margin top. Berarti margin top 0 gitu. Biasanya kelas-kelas di Bootstrap itu berupa bentuknya adalah singkatan. Nah, karena ada margin bottom 3, maka di sini kita lihat ada jarak dari satu div ini
ke div yang di bawahnya, di mana div di bawahnya adalah sebuah text area. Oke, nah sebenarnya masih banyak ya form itu karena kemungkinan besar hampir semua web itu memiliki form di dalamnya. Di sini kita bisa lihat ada drop down. Di sini kita bisa atur ukurannya. Ada yang large, large berarti ditandakan dengan strip LG. Kita coba, ini kita copy, kita paste. Nah kalian kalau menggunakan Bootstrap, kalau bahasa Inggrisnya bisa, saya yakin kalian lancar gitu karena Bootstrap itu kebanyakan nama kelasnya bahasa Inggris yang disingkat. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang atas kenapa besar karena kita kasih large di sini. Nah, kalau kita hapus, kita save, harusnya ukurannya normal. Nah, sama seperti yang bawah atas bawah sama. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, untuk supaya membantu kalian lebih mudah memahami Bootstrap, ini banyak ya referensi belajar. Kita lihat di sini kalau kalian bingung gitu kalau baca dokumentasi, cuma saya sarankan dari dokumentasi saja sih karena resmi kan dan selalu update. Nah, cuman kalau kalian bingung gitu baca dokumentasi kan bisa lihat di YouTube dan di Petanikot juga bisa. Cuman saya sarankan sih dari web resminya. Lalu itu kalian jangan lupa isi absensi yang sudah linknya sudah tertera di kolom chat. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan latihan ya. Kita akan latihan membuat sebuah form sederhana. Kita buat seperti ini nih. Ada background berwarna biru muda, di tengahnya ada sebuah form untuk registrasi gitu istilahnya. Ini sangat sederhana kita akan buat ya. Pertama ini kita balik dulu, kita hapus. Kan hapusnya yang isinya saja. Jadi kita balikan ke awal. Jadi ini link sama script ini ya, jangan kalian hapus. Nah, untuk kita dapat buat mana? Kita bisa buat ini. Pertama kita lihat dulu nih backgroundnya warna apa. Di sini ada light blue. Oke. Karena di Bootstrap tidak menyediakan warna ini kan tadi bisa kita lihat di Bootstrap tuh warna-warnanya hanya terbatas dengan yang ada di sini aja. Ada primary warna biru gini, ada secondary, ada sukses, ada danger warna merah, ada warning, ada info gitu. Nah sebenarnya ini bisa dikustomisasi, cuman untuk sesi kali ini belum lah. Kita pakai saja yang ada. Nah cuman kalau untuk warna yang belum ada kita bisa pakai CSS biasa saja. Kita kasih di body, kita kasih style. Kita kasih style itu background color. Kita kasih light blue. Kita save, kita lihat dulu hasilnya. Nah, maka udah ya, udah sama ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita bikin komponen yang ada di tengah ini. Nah, kalian kalau ada sebuah layout ini, kalian buatnya itu dari yang terluar dulu. Jadi berarti kita harus pikirin dulu gimana caranya ada kotak putih ada di tengah gitu. Kita pikirin dulu caranya. Nah, biar tercapai, eh bentar deh, saya ganti share screen dulu, PPT-nya saya tutup. Saya tutup dulu. Share screen-nya ketutup ya, sorry, sorry. Nah, tadi kan ada kotak putih di tengah ya. Kita lihat di sini. Nah, pertama kita akan gunakan seperti tadi yang saya bilang kalau kita layouting menggunakan apa namanya? eh Bootstrap pasti ada yang namanya container. Kita buat dulu class container. Ini kita save harusnya tidak tampil apapun karena kan cuma hanya sebuah kontainer gitu. Nah, kemudian saya akan kasih di sini sebuah kotak lagi besar segini nih. Segini di tengah-tengah halaman ini. Cuman di tengah-tengahnya secara horizontal dulu ya. Kita kasih di kita kasih kelas. Kita ukurannya 100 eh,
layarnya setinggi layar, kita kasih tingginya setinggi layar, ini tuh view height, tinggi layar berarti 100. Kemudian ada yang namanya flex. Nah, sebenarnya untuk membuat sebuah tag HTML itu di tengah itu banyak caranya ya. Cuma bahkan suka dijadikan meme. Mungkin kalian tidak asing dengan how to center a div. Nah, itu merupakan karena apa? Karena banyak itu caranya dan kadang orang-orang tuh suka lupa walaupun sudah berpengalaman gitu. Nah, salah satu caranya adalah kita ada sebuah utility di CSS, yaitu display, yaitu flex. Jadi kalau flex nanti secara default dia ngejajar ke kanan sama kayak row column tadi. Nah, cuman di sini kita tidak akan membuat menjajar ke kanan, cuman kita akan memanfaatkan fitur dari flex, yaitu ada align item. Kita kasih kelas align item center. Nah, ini saya tahu dari mana. Kalian bisa uh, buka lagi ya website Get Bootstrap-nya. Kemudian kalian cari flex. Gimana flex? Kalau nggak ketemu, kita search saja di sini flex, enable flex behavior. Nah, kemudian ada, nah ini ya, ini bentuk flex. Jadi kalau kita pakai flex, nanti dia ngejejer ke kanan gitu, secara horizontal untuk, nah justify content. Nah, di sini ada banyak ya, ada justify content start. Kalau ini secara default nanti Bootstrap pakainya content start. Jadi semua item-itemnya itu ada di kiri gitu, karena start itu HTML itu start itu kiri, end itu kanan. Nah, kita akan karena ingin membuatnya berada di tengah, kita akan pakai justify content center. Selain justify content ada align item. Kalian lihat bedanya kalau justify itu ngaturnya secara horizontal ya. Jadi ada di tengah secara horizontal, di kiri secara horizontal, di kanan secara horizontal. Nah, kalau item itu secara vertikal. Jadi kalau ada di tengah-tengah, kalau kita ingin ada di tengah-tengah, berarti justify-nya ada di tengah, flex-nya ada di tengah. Sorry, align item-nya juga ada di tengah. Jadi kita kasih justify apa tadi kan? Nah, ini kita copy aja, justify content center. Dimana kalau ini kita buka lagi, harusnya belum ada apa-apa. Karena ini kita masih tahap layouting, kita belum membuat komponen yang ada di tengah-tengahnya itu. Nah, kemudian biar tidak terlalu besar, kita kasih div lagi, kita kasih class call md. Nah, kalau md6 ini fungsinya apa? Secara default itu di CSS terutama Bootstrap di grid ini secara default itu ada 12 ya. Ada 12 dari kiri ke kanan. Intinya kalian awang-awang gitu di sini ada 12 bagian. Nah, karena kita ingin ukurannya tidak terlalu besar, kita setel setengahnya. Jadi kalau 12 bagi 2 6. Kita pakai call md6. Nah, ini kalau kita save, ini masih belum tampil apapun. Karena kita belum membuat sebuah komponen. Nah, sekarang barulah kita akan buat sebuah komponen. Kita kasih div lagi, kita kasih class. Nah, kita lihat dulu ke bentuk komponennya. Nah, ini kan kita bakal bikin kotak putih. Nah, kalian lihat semua komponen yang ada di dalam kotak putih itu tidak nempel, ada jarak. Nah, kalian harusnya masih ingat ya, kalau jarak ke dalam itu pakainya padding, kalau jarak keluar itu pakai margin. Makanya kita akan tambahkan padding dulu. Contohnya 6. Ini kita coba-coba aja dulu ya. Dan bisa kalian lihat lagi di sini ada shadow-nya nih di pinggir-pinggirnya. Ada ya ada bayangannya. Kita lihat bagaimana cara menggunakan bayangan. Shadow, kalian search shadow. Nah, di Bootstrap udah disediakan ya. Ini berbagai shadow. Kita bakal pakai yang large coba. Tambahkan shadow large. Kemudian karena backgroundnya warna putih dan putih itu disediakan warnanya oleh Bootstrap, jadi kita tambahkan saja background white. Coba kita lihat hasilnya. Maka belum ada apa-apa karena kita belum menambahkan konten. Coba kita tambahkan dulu untuk judul ini kan. Ada tulisan kontak us. Kita bisa pakai heading ya. Karena itu sedikit kecil, kita coba pakai H4 kontak us.
Kita save, kita lihat. Nah, maka udah mulai muncul nih kontennya lah. Cuma ini sepertinya ada kesalahan karena tidak ada paddingnya. Mungkin kita kurangin. Oh iya. Nah, kalian lihat baru benar ya, karena P6 itu kita lihat tidak disediakan oleh Bootstrap-nya. Nah, setelah kontak us, kita lihat di sini ada form nih. Ada first name dan juga last name. Kita buat dulu tag form. Dan tag form ini sama ya, tidak menghasilkan apa-apa, cuman tag form ini nanti ada kaitannya dengan integrasi ke backend atau ke Laravel karena kita nanti akan menggunakan Laravel. Nah, kalian lihat di sini eh, first name dan last name itu sejajar ya, berarti nanti kita akan kelompokkan menjadi satu buah kolom. Ini kita pakai row kolom lagi. Di sini satu row, sorry, satu row. Ada dua row, berarti ini row pertama, ini row kedua. Di mana di row pertama kedua ini ada jarak nih di bawahnya, berarti kita tambahkan dulu. Kita buat list dulu. Kita tambahkan dulu karena ada jaraknya di bawah, kita kasih MB tidak terlalu besar ya. Ya. Tipenya row ya, karena kita akan menambahkan kolom gitu dua. Ini harusnya belum ada. Oke. Nah, kita akan buat uh, inputnya. Karena inputnya nggak ada label ya. Jadi ini adanya placeholder. Yang tulisan first name, last name, email address itu placeholder, bukan label. Kalau label itu adanya di luar dari inputnya. Input type text, kemudian kita kasih class. Kalau pakai Bootstrap, kalau form itu harus ada form control. Kemudian backgroundnya kita kasih background light biar sedikit abu-abu. Nah, bakal ada ya muncul. Kemudian kita kasih, karena di sini nggak ada garis ya di pinggirannya, kita kasih border aja light biar bordernya nggak kelihatan nih. Sorry. Nah, jadi gini. Biar ada tulisan first name-nya, berarti kita tambahkan placeholder. Terus, nah, udah muncul ya. Sekarang kita buat untuk yang last name ya. Oh iya, inputnya kita harus masukin dulu ke dalam sebuah div call. Kita buat call baru. Ya, namanya. Oh ya, biar bisa kalian copy paste langsung ke bawah gitu. Kalian blok saja codingannya. Kemudian kalian ketik shift alt bawah. Maka otomatis ada dua nih ke copy paste gitu. Yang bawah itu last name ya, untuk last name. Kita udah ininya. Kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Oke. Di sini ini nggak kelihatan ya. Nggak usah kita kasih border ya. Biar kelihatan. Nah, di sini udah ada ya form, dua buah form. Nah, ini biar ada jarak kita kasih MB di H4 nya. MB 32. Sorry. Oke, nah seperti ini. Sekarang kita tinggal tambahkan yang mananya nih? Oke, email address. Karena email addressnya ini lebarnya full gitu ya, kita tidak perlu kasih call lagi. Kita langsung aja. Eh, Cuma kada ada jarak ya nanti ke bawahnya. Jadi dari email address ke switch ini, kita kasih def dulu. Kita kasih class margin button 3. Lalu kita tambahkan inputnya. Input type-nya email. Kemudian ini kita copy aja untuk kelasnya. Kita copy, kita paste. Kita tambahkan placeholder email. Nah, kayaknya kita sudah berhasil buat formnya. Terus di sini ada elemen sebuah switch ya ini. Nah, switch itu sebenarnya nggak ada ya. Jadi di HTML itu nggak ada switch. Cuman untuk Bootstrap itu ngakalinya pakai checkbox sebenarnya. Cuman kita cari aja switch. Nah, enaknya pakai Bootstrap itu kita tinggal search komponen apa yang kita mau. Nah, biasanya Bootstrap udah menyediakan gitu. Nah, di sini ada nih switch. Kita bakal ini kalian copy aja.
Kemudian kita paste di bawah yang email. Kita save, kemudian kita reload. Nah, maka udah ada nih, udah jalan sih. Cuman teksnya kan harusnya apa tadi teksnya? I agree to the terms and condition of this website. Kita tinggal ubah aja. Nah, itulah kegunaan dari framework gitu. Kalau pakai framework kita tinggal kembangkan dan ubah saja sesuai dengan keinginan. I agree to terms. Oke, kita save, kita reload. Nah, ini kita udah berhasil ya membuat sebuah. Oh ya, kita tinggal tambahkan button ya, karena form tanpa button itu nggak tahu nanti gimana cara kita ngirimnya. Apa yang mau diklik oleh user gitu. Nah, cuma kalian lihat di sini buttonnya ada di tengah nih. Seperti tadi ya, banyak cara kita untuk menengahkan sebuah elemen. Cuman di sini saya akan akali lagi menggunakan flex lagi, sama seperti yang atas. Kita kasih class dflex, display flex, kemudian align item. Kita copy aja deh biar cepet ya, karena sama gitu. Oke, baru kita buat button ya. Button tulisannya submit, karena warna biru dan biru itu disediakan oleh Bootstrap. Kita pakai saja btn Mary. Kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, oh ya, ini kita harusnya ada jarak ya. Mana? Oke, di sini kita harusnya kasih jarak MBT biar dia nggak terlalu dempet. Oke, maka ini kita sudah berhasil membuat sebuah form sederhana gitu. Ini harusnya sudah sama persis ya. Kalian bisa kembangkan lagi formnya. Kalian bisa tambah-tambah dengan cara kalian bisa baca-baca di sini mengenai form. Udah lengkap sebenarnya di sini disediakan oleh Bootstrap-nya. Di sini ada validation nanti untuk kita sebelum mengirim data pasti datanya akan divalidasi terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita kembali ke PPT-nya. Sebentar, langsung aja ya, karena terakhir. Nah, ini ada latihan studi kasus 2. Kita akan buat sebuah website blog sederhana seperti ini. Walaupun nanti hasilnya mungkin tidak terlalu mirip ya, karena kalian nanti kalau ingin mirip, kalian sesuaikan lagi, kalian edit-edit lagi gitu sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, untuk membuat sebuah website seperti ini, pertama kita buat dulu deh file baru namanya misalkan home.html. Nah, ini masih kosong ya. Kita copy aja ini. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, terus kita hapus isinya. Kita hapus, ini bodinya juga kita hapus. Nah, bagaimana caranya kita akses home ini? Karena namanya bukan index HTML, namanya ada home.html, maka kita harus ketikkan di sini ya home.html. Nah, maka akan muncul tampilan kosong karena kita belum mengisi apa-apa di sini. Nah, kelebihan dari Bootstrap lagi, biasanya Bootstrap itu sudah menyediakan komponen-komponen umum yang biasanya ada di sebuah web. Karena web itu biasanya ada terdiri dari 3 bagian. Yang di atas ini itu biasanya navbar, disebutnya navbar. Kemudian ini ada hero nih, yang lorem ipsum, terus ada gambar, ini hero atau landing page. Kemudian ini ada kontennya, ada main content, kemudian ada footer. Nah, kalau kita pakai Bootstrap, itu udah disediakan ya, kita ke getbootstrap.com, kemudian example. Nah, di sini kalian lihat tuh, ini udah banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa pakai gitu. Paling nanti kita tinggal ubah sesuai dengan yang kita mau. Oke, pertama karena di sini ada navbar, tulisannya logout 91, 92, 93, maka kita cari di sini navbar atau header ya, sama aja, navbar ataupun header. Nah, kalian cari yang kalian mau. Atau karena ini ada tulisan logo di pinggir, kemudian menunya di sebelah kanan, yang paling mendekat itu yang ini yang paling atas. Nah, gimana cara ngambil codingannya? Biasanya kalau saya klik kanan, kita view page source. Nah, di sini kita pilih line warpnya biar enak dilihatnya.
Kita cari yang paling atas. Yang paling atas itu ada tulisan simple header. Jadi, nah berarti yang ini nih. Kalian lihat yang ini. Kita copy aja. Kalian lihat biasanya per apa ya? Per jenis itu ada kontainer yang dibuka oleh kontainer. Nah, kalian lihat karena saya bilang seperti yang saya bilang eh, layout untuk menggunakan layout di Bootstrap itu pasti ada kontainer. Ini kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Kita save, kita reload. Nah, udah ada nih headernya. Cuma kita sesuaikan aja sama yang di PPT ini ada tulisan logo. Dan sebenarnya bebas ya teman-teman mau kustomisasi seperti apa itu bebas. Terserah teman-teman gitu. Di sini SVG-nya saya hilangin dulu ya. Saya mau tulisannya logo. Logo, oke. Terus ada menu satu, menu dua, menu tiga. Berarti yang ini kita edit. Kita hapus saja yang paling atas. Kemudian menu satu, menu dua, menu tiga. Boleh deh menu empat kita improvisasi dikit ya. Nah, ini walaupun warnanya berbeda, cuman untuk layoutnya itu sudah sesuai gitu. Ada tulisan logo terus menu satu, menu dua, menu tiga. Untuk warna itu terakhiran aja karena kita layouting dulu. Nah, kemudian setelah ada header ini atau daftar, di sini ada sebuah hero. Kita balik lagi, kita kembali ya. Nah, di sini ada heroes. Kita cari yang bentuknya mirip-mirip. Nah, di sini ada ya, mirip-mirip. Kenapa mirip? Karena layoutingnya tuh di sebelah kiri ada sebuah judul dan sebuah paragraf itu dan di kanannya ada sebuah gambar. Kita bakal pakai yang ini. Seperti biasa kita klik kanan, view page source. Eh, Kemudian kita cari nih, judulnya apa? Responsive left align. Kita cari align mapnya biar gampang nyarinya. Atau kalian bisa Ctrl F, responsive left align. Nah, yang ini ya, kita cari kontainernya. Nah, ini kontainer, ada kontainer. Berarti kita copy segini, kita taruh di bawahnya. Kita save, terus di load. Nah, ini udah ada ya. Cuma ini nggak ada gambarnya error karena mungkin gambarnya ini kita belum ada ya. Nah, untuk menggunakan gambar di HTML, ada dua cara, bisa secara online dan secara offline gitu. Bisa kalian download dulu gambarnya. Contoh apa ya, gambar apa ya? Luffy, Luffy. Nah, contoh saya ingin menambahkan gambar-gambar ini gitu. Ada dua cara, bisa kalian klik kanan, copy image address, kemudian ini source-nya, di sini ada tag image, ada source, kita ganti dengan link yang tadi kita copy gitu. Kita lihat hasilnya nggak muncul. Nah, muncul ya. Kenapa lama? Karena dia lazy load di sini ada tulisannya loadingnya lazy. Nah, ini biar dia karena di sini nggak ada jaraknya sejajar sama tulisan logo. Di sini paddingnya kita ilangin aja. Kita kasih jadiin kontainer, kita lihat. Nah, jadi udah ya sejajar ya. Udah mirip-mirip nih sama yang ada di contoh ini. Kita tinggal ubah sesuai. Ini kalian tinggal ubah sesuai keinginan kalian karena di contoh nggak ada tombol, misalkan nggak ada tombol, kalian mau ilangin nih tombolnya. Kalian tinggal cari aja nih button. Mana nih button primary default nih kalian hapus karena dia satu div kita hapus aja sama div-divnya dan di first. Nah, maka kan jadi seperti ini gitu. Kemudian apa lagi? Nah, di sini ada sebuah grid ya. Sebuah grid ini ada untuk gambar-gambar, biasanya kita coba kita cari example-nya apakah ada. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, berarti kita bakal bikin sendiri gitu. Atau enggak kita cari yang mendekati saja gitu. Ini hanya untuk contoh ya. Kalian nanti bisa eh, cari referensinya sendiri. Nah, di sini saya contoh pakai yang album ya. Karena di sini ada konten-konten gini ya, lumayan mirip dengan yang ada di PPT gitu, yang ada di sini lumayan, lumayan mirip. Seperti biasa kita klik kanan view page source.
Nah, kalau kita ingin ngambil yang bagian ininya saja, ini sedikit tricky. Kita harus cari dulu. Ini ada tulisan thumbnail. Kita cari thumbnail. Thumbnail. Oke, ini semuanya udah ada thumbnail banyak ini ya. Berarti ini ada kontainer nih. Biasanya ini. Coba aja kita pak copy dulu. Sampai mana kopinya? Saya juga bingung. Oke, sini. Yap, bener sampai sini. Oke, gini aja biar gampang. Kita dari tag main aja kopinya. Main. Karena main pasti ada penutupnya. Nah, sini. Kita copy. Kita paste di bawahnya. Kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, udah ada nih. Semuanya kita nggak mau ada album tulisan albumnya siapa lagi ini. Ini kita kecilin deh. Album example. Nah, ini ya. Jadi section ini kita bakal hapus. Nah, udah deh. Ini nanti kalian sesuaikan saja. Ini hanya sebagai saya mencontohkan bagaimana cara penggunaan Bootstrap. Sebenarnya kalau udah ada, kalian eh, lebih baik pakai saja yang udah ada contohnya gitu. Kalian tinggal ubah sesuai dengan yang kalian mau daripada kalian buang-buang waktu untuk bikin dari awal. Walaupun lebih bagus nanti hasilnya bakal lebih puas gitu. Bakal lebih sesuai dengan apa yang kita mau. Cuma biasanya untuk mempersingkat waktu, kita pakai saja yang sudah ada. Nah, karena ini warnanya ungu, saya nggak tahu ini warna ungunya gimana. Oh, saya pernah pakai. Kita kasih style aja ya, style. Karena warna ungu itu tidak disediakan oleh Bootstrap. Eh, apa ya warnanya ya? Sebentar. Oh, iya. Saya copy dulu. D3, D3, BD, D1. Atau bebas deh. Terserah kalian sebenarnya. Bebas ini supaya biar sama aja. Nah, ini warnanya udah ungu gini walaupun pinggirannya enggak ya. Kenapa? Karena kontainer itu tadi kita lihat ukurannya itu menyesuaikan dengan ukuran layar. Kalau layarnya kecil pasti dia full gitu. Ini kebetulan karena ukuran layar saya 1080 jadi ada jarak di sini ya. Atau biar lebih cepat kita kasih aja di body gitu. Kasih di body stylenya dan beres. Udah sama sesuai dengan yang ada di contoh. Seperti itu. Udah ya sama ya. Oh iya, kelupaan footer. Ini garisnya harusnya nggak ada. Garis itu berarti border bottom. Nah, sebelum kalian menggunakan bootstrap itu kalian tentu saja harus hafal dulu ya sebelumnya eh, tag utility apa yang ada di CSS agar memudahkan kalian menggunakan bootstrap juga gitu. Kan bingung juga nanti kalau kalian nggak tahu namanya, misalkan mau nyari ini, mau nyari gitu cuma nggak tahu apa yang harus dicari kan lucu juga gitu. Nah, mungkin untuk sesi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya. Apabila ada yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Bisa raise hand atau tanya di kolom chat. Silakan. Oke, mungkin nggak ada ya. Mungkin udah cukup untuk sesi kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Selamat malam.